Pakai sabun. Setelah itu tutup keran pakai. Kalau gatel gesek-gesekkan ke tembok boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihaji, Bupati Batang. Untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak Gubernur Jawa Tengah, kemudian pengumuman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, bahwa untuk satuan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan selama 2 pekan ke depan untuk diliburkan. Untuk itu saya pada pagi hari ini rakor dengan Dinas Pendidikan yang intinya memutuskan kita juga akan meliburkan semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini dalam kerangka pencegahan dan melawan COVID-19 atau virus corona. Untuk itu pada kesempatan ini kita sama-sama melakukan gerakan ini, termasuk kontrolnya nanti kita sama-sama. Saya habis ini melaksanakan rakor dengan Forkopimda, kita libatkan TNI Polri yang semangatnya adalah melawan COVID-19 dengan pencegahan secara bersama-sama. Saya kira itu, jadi kita 2 minggu ke depan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah kita liburkan, kita belajar mandiri di sekolah, dan mohon maaf, kita belajar mandiri di rumah, dan saya minta seluruh orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak manfaat atau keluar dari rumah yang kira-kira tidak manfaat, untuk ditekan agar sama-sama gerakan melawan COVID-19 itu bisa bersama seluruh Kabupaten Batang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Senin tanggal 16 Maret hari ini 2020. Hari ini tadi di wilayah Kabupaten Batang telah diputuskan bahwa oleh Bapak Bupati Batang untuk sekolah diliburkan 14 hari karena wabah coronavirus COVID-19. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol bareng apa itu corona, kemudian bagaimana pencegahan, dan sebenarnya kenapa sampai ini harus terjadi sampai ke wilayah Kabupaten Batang. Kalau dilihat, corona itu merupakan varian dari penyakit flu sebenarnya yang disebabkan oleh virus namanya. Kalau dilihat bahayanya juga tidak begitu mematikan sebenarnya, benar Bapak ya. Kita harus lebih mematikan SARS, lebih mematikan mungkin flu burung, tapi belum ada obatnya. Belum ada obatnya sampai sekarang. Dan yang bikin heboh itu kira-kira kenapa kok sampai berbahaya gitu Pak? Menurut Anda gimana Pak? Satu, penyebaran. Ya. Jadi karena sekarang sudah masuk kategori pandemi ya. Jadi karena mudah menyebar. Kalau penyakit 1 sampai 1 orang itu kan kemungkinan kalau penyakit yang biasa menular itu 1 orang akan menjangkiti 4 orang yang lain, itu masih kategori biasa. Nah kalau pandemi itu 1 orang itu dari 1 orang nanti bisa menyebar ke 100 orang. Jadi itu pandemi, makanya sekarang kan sudah jadi pandemi ya, bukan hanya endemi. Jadi pandemi. Kalau endemi itu kan wilayah ya. Kalau pandemi itu Global luar biasa. Dan perlu kita tahu ya, saya sepakat kalau ini memang yang membahayakan itu penularannya. Yang pertama itu penularannya. Bayangkan ketika flu biasa saja, virusnya berterbangan kemudian masuk, itu baru bisa terinfeksi. Tapi ini enggak. Bahkan bekas sentuhan orangnya saja ini bisa menularkan penyakit. Yang merupakan
bisa dan harus kita antisipasi Pak ya. Kenapa ini sampai diliburkan 14 hari? Itu yang pertama karena itu sentuhan, bahkan virusnya itu menurut referensi yang kita peroleh pernah ya Pak, bisa menempel di baju itu umurnya berapa hari? Kalau di benda mati berapa itu? Kan Pak Ya, sekitar berapa hari itu? 9 hari atau berapa 9 ya? hari, kemudian Menempelnya. kalau masuk ke badan itu berapa hari? Dari masa inkubasi sampai puncak 14 Ya, hari. datanya nanti ada di sini ya. Nanti datanya ada di sini ya. Ya. Jadi itu yang paling berbahaya dan perlu kita antisipasi. Kalau kita masih tapi kalau sekarang Anda mau pergi ke Singapura, Anda boleh. Jadi Singapura tidak memperlakukan lockdown. Artinya siapapun boleh di bandara akan dideteksi kalau panasnya kok 37 lebih, Ya. maka akan langsung dikarantina. Ya. Langsung ke RS, ke rumah sakit, dan tahu biayanya nanti ditanggung sendiri. Jadi kita bebas keluar masuk ke Singapura. Itu Singapura. Ya, kalau begitu Singapura itu begitu masuk ke sana deteksi. boleh tidak menutup. Ya. Cuman begitu orang asing panasnya kok 37 gitu, Ya. maka langsung harus ke rumah sakit. Harus diperiksa, dicek, dan biaya pengecekannya itu sekitar kalau di rupiah itu sampai 100 juta dan itu ditanggung kita sendiri. Jadi makanya lebih baik ya nggak usah. Ya, jadi ya, kalau tadi penularannya itu di Indonesia ini sudah hampir sampai ke tingkat Jawa Tengah, makanya kemarin Bapak Gubernur sudah membuat keputusan dan ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati Batang hari ini meliburkan siswa seluruh kegiatan belajar mengajar diganti belajar di rumah selama 14 hari. Jadi penularannya ini yang perlu diperhatikan. Kalau setelah kita tahu bahwa bahayanya seperti itu, bahaya berikutnya apa Pak kira-kira? Selain kenapa kok sampai sebegitunya ya? Bahaya. Ya, belum ada obatnya. Jadi belum ada masih dicari kan. Virus itu kan harus dimatikan. Dan itu belum masih penelitian. Katanya yang sekarang sudah hampir menemukan itu kan mana? Israel. Makanya sampai Imam Ayatullah sendiri mengatakan, kalau saya baca itu silahkan Iran memberi obatnya dari Israel. Padahal mereka negara yang sedang berperang. Ya. Jadi yang sudah mulai dan mau hampir jadi itu katanya Israel. Cuman berita positifnya adalah tingkat kematiannya sekarang tidak begitu mematikan. Dari beberapa 100% yang kena itu mulai info terbaru itu banyak yang sembuh gitu ya. Pertama Wuhan ya, Wuhan Cina. Kemudian dia lakukan lockdown, betul-betul dikunci itu nggak usah keluar, nggak usah masuk. Nah sekarang sudah selesai di Cina sendiri. Jadi antara yang terjangkit sama yang sembuh itu angkanya setiap hari lebih banyak yang sembuh dan sudah hampir selesai lah di Cina. Kemudian ke Korsel, Korea Selatan itu juga parah, tapi Korea Selatan tidak memperlakukan lockdown. Ini sudah mulai lumayan. Yang masih parah itu masih di dua tempat, Italia sama Iran. Itu yang Italia itu sampai lockdown juga ya? Iya, lockdown sampai Rossi nggak bisa kemana-mana lah. Nah ini penting. Jadi bagi Anda sekalian, sekarang bagaimana cara penyebaran virus itu sudah tahu. Yang paling penting adalah bagaimana cara menyikapinya. Yang pertama, don't panik ya. Oke, kita harus sepakat. Jangan panik dulu. Oke, kemudian yang kedua, jaga jari jemari. Oh ya. Pernafasan, karena virus itu kan akan masuk kalau ke pernafasan. Jadi intinya nggak pernafasan, kita pegang apa-apa yang sudah
sudah terinfeksi terus ke sini ya kan masuk ke pernafasan. Kalau nggak ke pernafasan Jawa nggak apa-apa, makanya anjuran cuci tangan itu kan biar mematikan virus yang ada di situ gitu. Dan kenapa kok sampai 14 hari diliburkan? Itu tujuannya untuk memutus rantai penyebaran virus itu. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu benar-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Biar yang lain nggak kena. Jadi kalau melihat situasi keadaan seperti ini, kebijakan untuk 14 hari libur itu tepat? Tepat. Harusnya ASN juga libur, nggak usah berangkat. Harusnya, tapi kita kan banyak tugas juga, nggak bersentuhan dengan banyak orang kan. Kecuali ada muridnya kan kita terpaksa salaman dengan anak. Nah, ya itu Pak Bupati, kalau bisa ASN libur, kalau bisa ya. Nggak apa-apa deh. Ya, kembali ke masalah kita. Tadi kita sudah bahas bagaimana cara penyebaran corona, kemudian terkait dengan itu kebijakan 14 hari libur efektif atau tidak. Pak Jamuri, mungkin menurut kamu gimana? Efektif enggak? Efektif kalau ada rencana atau master plan-nya itu benar-benar ada, bukan sekedar yang penting libur. Karena bayangkan orang Indonesia itu peraturan itu banyak dilanggar, kecuali orang-orang luar negeri benar-benar ketika ada lockdown atau apapun itu mereka patuh Langsung di rumah. udah langsung. Kenapa mereka
yang pulang dari luar negeri lapor. Itu yang paling penting. Ini penting. Jadi selain kita meliburkan anak di sekolah, juga harus mensosialisasikan kepada pemerintah desanya tentang bahaya pencegahan, kemudian segala macam tentang virus corona ini, sehingga bisa mengantisipasinya, kan gitu ya. Misalkan ini kan contohnya di daerah kita aja banyak ya sekali yang kerja di luar daerah. Wow. Masuk gitu kan.